The Institute diangkat dari novel Stephen King tahun 2019 dan kini hadir sebagai miniseri yang tayang perdana di MGM+. Bisa di streaming tiap hari Minggu untuk episode barunya. Ceritanya mengikuti jejak genre populer tentang anak-anak dengan kekuatan super yang dikumpulkan dalam sebuah tempat rahasia, semacam akademi atau fasilitas misterius di mana mereka dijadikan alat oleh orang dewasa untuk tujuan yang katanya penting. Ya, orang dewasa jahat memang selalu punya alasan, entah itu untuk kebaikan bersama atau alasan lain yang terdengar masuk akal tapi tetap bikin kesal. Anak yang jadi pusat cerita di serial The Institute adalah Luke Ellis, diperankan oleh Zoe Freeman. Seorang jenius berusia 14 tahun, tapi bukan cuma pintar, Luke juga punya kekuatan klasik yang selalu bikin penasaran. Kemampuan menggerakkan benda dengan pikirannya, meski belum sepenuhnya ia kuasai. Suatu malam saat Luke tidur nyenyak di kamarnya, sekelompok orang misterius masuk ke rumahnya. Dan ketika ia terbangun keesokan paginya, masih di tempat tidur yang sama, suasananya terasa asing. Pintu kamarnya tak lagi mengarah ke rumah yang dikenalnya. Rasanya seperti masuk ke dimensi berbeda. Kombinasi ketegangan misteri dan nuansa pemberontakan anak muda bikin tiap episodenya terasa seru dan penuh kejutan. Suka konten review seperti ini? Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share, dan tentu saja subscribe, biar nggak ketinggalan review menarik lainnya. Setelah diculik, Luke mendapati dirinya berada di sebuah tempat misterius bernama Institute. Gedung yang gelap dan suram, dihuni oleh anak-anak lain dengan kekuatan luar biasa. Mereka diberi label TK, telekinetik, TP, telepati, dan kadang-kadang PC, prekognitif, alias bisa meramalkan masa depan. Bagaimana para penculik bisa tahu tentang Luke sejak awal? Itu bukan hal yang perlu dipikirkan terlalu dalam. Yang jelas dia sudah ada di sana. Dan karena dia juga seorang jenius, para petugas tempat itu yakin Luke bisa jadi lebih berguna daripada anak-anak lainnya. Tempat ini dipimpin oleh Nyonya Sixby, Mary Louise Parker, sosok dengan nada bicara ceria dan wajah ramah. Ia menjanjikan makanan enak dan tidak ada jam malam. Tapi baik Luke maupun penonton bisa langsung menangkap bahwa semua itu cuma omong kosong. Saat dia bilang kalau Luke ada di sana demi melayani negara dan dunia, itu jelas bukan alasan yang bisa diterima, apalagi oleh seorang remaja yang baru saja diculik. Serial ini tidak hanya menghadirkan kisah kekuatan super, tapi juga menggambarkan bagaimana manipulasi, tekanan psikologis, dan kebohongan bisa jadi penindasan. Dan justru dari sanalah muncul keberanian untuk melawan. Satu-satunya sosok yang terlihat sedikit lebih manusiawi di tempat itu adalah Maureen, petugas rumah tangga yang tampaknya baik hati. Tapi tetap saja di tempat seperti ini kepercayaan adalah sesuatu yang langka. Dan bahkan orang yang tampak baik pun tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Karakter-karakter ini menambah dinamika dan ketegangan di sepanjang cerita. Membuat The Institute tidak hanya menyeramkan karena kekuatan anak-anaknya, tapi juga karena manusia dewasa yang ada di balik semua ini. Di sisi lain cerita, kita diperkenalkan dengan tim Jamison, diperankan Ben Barnes, mantan polisi keren dan cukup rumit. Setelah terlibat dalam sebuah insiden yang justru memberinya penghargaan, meski dalam hati dia merasa tidak pantas menerimanya. Tim memilih untuk pergi dan menumpang ke sebuah kota kecil, yang kebetulan lokasinya tidak jauh dari institut itu sendiri. Di sana, tim mendapat pekerjaan sebagai night knocker, semacam petugas patroli yang memeriksa pintu-pintu toko dan memastikan jalanan tetap aman. Di kantor polisi, ia berpartner dengan Officer Wendy Gullickson, yang menghadirkan sedikit nuansa rom-com vibes ringan lewat interaksi mereka yang cukup mengemaskan. Patroli malam tim membawanya bertemu Annie, seorang tunawisma sekaligus ahli teori konspirasi yang ternyata tidak seabsurd kelihatannya. Annie tahu lebih banyak dari yang dikira orang-orang, dan dari dialah tim mulai curiga dengan tempat misterius di atas bukit yang dijaga ketat dengan pagar kawat berduri. Ya, itulah Institute. Meski sudah bukan polisi lagi, tim tetap punya insting kuat dan rasa tanggung jawab yang besar. Seperti yang ia katakan, dia bukan tipe orang yang bisa berpura-pura tidak melihat ketika ada yang tidak beres.
Kisah Luke dan tim berjalan di jalur yang berbeda, tapi perlahan saling mendekat, membangun ketegangan dan harapan akan kemungkinan perlawanan terhadap kekuatan gelap yang tersembunyi di balik tembok institut. Di dalam institut yang kumuh dan terasa seperti pusat kegiatan siswa yang sudah lama tak direnovasi, Luke bertemu anak-anak lain yang senasib. Ada Kalisa yang tiba-tiba menciumnya saat pertama kali bertemu, Iris, Nick si anak keren, dan Avery yang mungkin justru memiliki kekuatan yang paling besar di antara mereka. Gedung institut dibagi menjadi dua bagian, aula depan dan aula belakang. Anak-anak yang lulus dari aula depan akan dipindahkan ke belakang, lengkap dengan perayaan kue dan lilin, seolah-olah itu sesuatu yang menyenangkan. Mereka diberi harapan palsu bahwa setelahnya mereka akan pulang, tapi makna sesungguhnya mungkin lebih kelam, terutama saat asap mulai terlihat mengepul dari salah satu gedung di kompleks itu. Mimin kasih nilai 4/10 untuk serial ini. The Institute sebenarnya punya konsep menarik, tapi sayangnya tidak berhasil dieksekusi dengan kuat. Ditulis oleh Benjamin Capel yang sebelumnya terlibat dalam adaptasi The Stand, dan disutradarai oleh Jack Bender. Serial ini kadang terasa hambar dan kurang menggigit, walau ada aksi dan efek khusus di bagian akhir. Semuanya datang agak terlambat dan tidak cukup menyelamatkan keseluruhan cerita. Mary Louise Parker tampil cukup solid sebagai Miss 6B, sosok yang tampak ramah tapi menyimpan kebengisan. Karakternya diberi sedikit sentuhan manusiawi, tapi tidak cukup untuk membuat kita benar-benar peduli. Sementara itu, institut tempat anak-anak dengan kekuatan luar biasa ini dikumpulkan terasa penuh misteri. Namun rencana besar dan metode di baliknya seringkali tak masuk akal, bahkan dalam dunia fiksi Stephen King. Kalau dilihat sebagai cerita pemberontakan remaja dan metafora tentang bagaimana generasi muda dikorbankan demi ambisi generasi tua, serial ini sebenarnya punya pesan kuat. Tapi pesan itu sayangnya tenggelam dalam narasi yang kurang fokus dan dunia yang tak sepenuhnya meyakinkan. Sudah nonton? Setuju atau punya pendapat berbeda? Mimin pengen tahu komentarmu nih.